Mengapa Eropa menjadi variabel kunci dalam tatanan dunia masa depan? Seiring tatanan internasional dan dinamika dunia sedang berkembang dengan cepat, perubahan dunia dan perubahan sejarah juga sedang terjadi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terkait dengan perubahan ini, gambaran yang ringkas adalah situasi besar yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping dalam beberapa kesempatan. Perubahan besar dalam 100 tahun ini tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai perubahan 100 tahun, tetapi seharusnya dianggap sebagai perubahan 500 tahun, di mana inti perubahannya terletak pada kebangkitan timur dan penurunan barat. Situasi dunia umumnya ditentukan oleh perbandingan kekuatan antar negara, dan selama 500 tahun terakhir, kekuatan barat selalu berada di posisi terdepan, bahkan mendominasi. Lalu, mengapa dimulai dari 500 tahun yang lalu? Karena keunggulan barat dimulai dari penemuan geografis atau penemuan dunia baru, yaitu sejak Christopher Columbus menemukan benua baru pada tahun 1492 dan perjalanan keliling dunia oleh Ferdinand Magellan pada tahun 1522. Penemuan geografis membawa dua keunggulan besar bagi barat. Pertama, keunggulan pengetahuan. Mereka memiliki pemahaman dunia yang jauh lebih kaya dan unggul daripada timur pada saat itu. Kedua, keunggulan sumber daya. Barat memiliki genetik kolonial penjajah, dan setelah penemuan dunia baru, orang-orang Eropa segera menguasai wilayah di Amerika Selatan, Amerika Utara, Australia, Afrika, dan wilayah di sebelah timur pegunungan Ural. Luas wilayah Eropa pada awalnya hanya sekitar 10 juta kilometer persegi. Tetapi setelah ekspansi kolonial, wilayah yang dikuasai setara dengan 11 kali lipat wilayah Eropa. Seiring dengan perampasan wilayah dan sumber daya, tetapi tanpa pertumbuhan dalam jumlah penduduk, menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang produktif, sehingga mendorong Eropa untuk mencari perkembangan mesin dan secara bertahap menuju ke arah industrialisasi. Kemudian, secara perlahan-lahan memimpin peradaban industri modern yang lebih awal dibandingkan dengan Timur, yang relatif tertinggal dalam peradaban pertanian. Sehingga masyarakat industri Barat menekan masyarakat pertanian Timur. Negara Barat yang melampaui Timur dan memimpin dunia karena penemuan dunia baru dan revolusi industri merupakan fitur dasar dari sejarah dunia dalam 500 tahun terakhir. Namun, setelah memasuki abad 21, perbandingan kekuatan ini mulai berubah. Muncul tren kebangkitan Timur. Kebangkitan Timur terutama melibatkan tiga kekuatan. Kekuatan utama yang paling menarik perhatian dunia adalah Tiongkok. Sementara dua lainnya adalah India dan ASEAN. Sehingga pakar Singapura Kishore Mahbubani menyebutnya sebagai era CIA, yaitu era China, India, dan ASEAN. Meskipun Amerika Latin, Afrika Utara, dan Sub-Sahara, serta wilayah luas di timur seperti Asia Tengah dan Barat belum sepenuhnya bangkit, tetapi dengan bangkitnya CIA sebagai representasi dari era Asia, sudah cukup untuk mengangkat posisi kebangkitan Timur. Penurunan Barat terutama ditunjukkan oleh dua kekuatan yang semakin lemah. Subjek utama Barat biasanya merujuk pada Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang. Saat ini, kekuatan relatif Amerika Serikat masih kuat, tetapi tangan kiri dan kanannya, yaitu Eropa dan Jepang, sedang mengalami penurunan yang drastis. Uni Eropa sebagai subjek utama dibentuk setelah ditandatanganinya Traktat Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992. Dengan 15 anggota awal, total PDB-nya lebih tinggi dari Amerika Serikat saat itu. Namun, setelah berkembang menjadi 27 negara, PDB Uni Eropa tidak hanya jauh tertinggal dari Amerika Serikat, tetapi juga berada di bawah China. Misalnya, pada tahun 2022, PDB Amerika mencapai 25,5 triliun dolar, China sekitar 18 triliun dolar. Sementara total PDB Uni Eropa hanya sekitar 16,7 triliun dolar. Selain kurangnya performa dalam total ekonomi, struktur ekonomi mereka juga menghadapi kekurangan.
seperti industri baru yang dipimpin oleh kecerdasan buatan AI. Saat ini, persaingan sengit terjadi antara China dan Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki visi strategis yang lebih jauh dalam bidang-bidang tersebut, dan sekarang mulai memperoleh hasilnya. Sementara China dengan cepat mengejar, sedangkan Eropa duduk manis di tempat. Penurunan ekonomi Jepang dan dampak internasionalnya juga cukup jelas. Pada tahun 2021, PDB Jepang sekitar 5 triliun dolar. Tetapi tahun lalu, karena depresiasi yen, jumlahnya turun menjadi sekitar 4,23 triliun dolar. Jika dilihat per kapita, hanya sekitar 37 ribu dolar. Sudah di bawah standar PDB per kapita negara maju sebesar 40 ribu dolar. Potensi pertumbuhan ekonomi Jepang di masa depan cukup mengkhawatirkan. 10 perusahaan dengan nilai tertinggi di Jepang sebagian besar berfokus dalam bidang otomotif dan energi, yang membuat ekonomi terbesar ketiga dunia ini terlihat tidak seimbang dalam distribusi industri seperti kecerdasan buatan AI. Ini adalah gambaran umum tentang dunia barat saat ini. Saat tangan kiri dan kanannya mengalami penurunan tajam, Amerika Serikat tidak hanya tidak memberikan bantuan, sebaliknya malah berusaha menjarah kekayaan mereka. Kebangkitan 3 kekuatan CIA di timur dan penurunan 2 kekuatan Eropa dan Jepang di barat membuat dunia sedang mengalami perubahan besar dalam 100 tahun yang menunjukkan tren kebangkitan timur dan penurunan barat yang semakin jelas. Seperti diketahui, perubahan dalam perbandingan kekuatan antar negara seringkali menyebabkan perubahan dalam tatanan dunia. Perubahan tatanan dunia yang sebelumnya didominasi barat telah membawa ketidakpastian terhadap dunia, termasuk peningkatan persaingan antar negara adidaya. Seperti kata pepatah Tiongkok, ini adalah awal dari era persaingan besar, mirip dengan masa transisi dari dinasti Zhou Barat ke era negara-negara periode Timur, di mana masing-masing negara hanya bisa bergantung pada kekuatan mereka sendiri untuk bertahan dan berkembang. Dan dunia kemudian memasuki era persaingan negara-negara dan peperangan. Dalam analogi ini, tatanan internasional saat ini sebanding dengan era negara-negara periode musim semi dan musim gugur dalam sejarah Tiongkok. Namun, dalam era persaingan besar ini, yang paling penting adalah bagaimana negara besar dan paling berpengaruh memainkan perannya. Menurut Ricky, negara yang paling berpengaruh di dunia saat ini terdiri dari 6 pihak, yaitu China, Amerika Serikat, Rusia, Eropa, ditambah dengan India dan Jepang. Namun, dari ke-6 pihak tersebut, hanya 4 negara yang benar-benar memiliki pengaruh global, yaitu China, Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Sementara India dan Jepang saat ini relatif lebih lemah. Dengan demikian, sudut pandang penting dalam meramalkan perkembangan tatanan dunia adalah melihat hubungan antara China, Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Hari ini, hubungan antara China dan Rusia menunjukkan stabilitas pada periode terbaik dalam sejarah mereka. Dalam hubungan lainnya, China, Amerika Serikat, atau Rusia, Amerika Serikat, masing-masing memiliki persaingan dan bahkan konfrontasi yang sengit. Karena konflik Rusia-Ukraina menyebabkan hubungan antara Eropa dan Rusia berada pada titik terendah dalam sejarah. Sedangkan hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat sedikit lebih dekat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Namun, Eropa belum sepenuhnya menunjukkan dukungan terhadap Amerika dalam hal persaingan US-China. Alasannya adalah tidak ada konflik serius antara China dan Eropa. Dibandingkan dengan Rusia dan Amerika Serikat, China berinteraksi dengan Eropa dalam tingkat strategis yang lebih tulus. Sampai Prancis juga mengakui hal ini, karena posisi Eropa dalam banyak masalah hampir sama dengan posisi China. Berhubung, Eropa Barat adalah tempat lahirnya peradaban industri modern Barat, yang sampai saat ini masih memiliki harga diri yang sangat kuat, dan selalu memiliki keinginan untuk mendorong kemandirian strategis Eropa, daripada menjadi anak buah Amerika Serikat. Dibandingkan dengan Amerika Serikat,
yang selalu berusaha memanfaatkan Eropa sebagai alat untuk kepentingannya. Kebijakan China terhadap Eropa tetap stabil dalam jangka panjang, selalu memandang Eropa sebagai salah satu poros independen dalam dunia multipolar. Dalam 4 kekuatan utama, China, Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa, persaingan antara China dan Amerika Serikat semakin sengit. Konfrontasi antara Rusia dan Amerika Serikat semakin memuncak. Sebaliknya, hubungan China-Rusia semakin mesra. Namun, Eropa telah menjadi variabel kunci dalam era persaingan besar ini. Jika Eropa terikat sepenuhnya dengan Amerika dalam menghadapi China dan Rusia, ini akan menyebabkan terjadinya perang dingin baru. Sebaliknya, jika Eropa tetap berpikir secara strategis, perang dingin baru akan dapat dihindari. Berikutnya adalah apakah hubungan bilateral China dan Eropa dapat tetap stabil berdasarkan kesepakatan strategis yang ada, aspirasi kepentingan bersama, dan prospek kerjasama di berbagai bidang. Tentu saja, Amerika dan Eropa pada dasarnya adalah sekutu jangka panjang. Hal ini menentukan perkembangan hubungan China-Eropa akan sulit untuk sepenuhnya terlepas dari gangguan faktor Amerika. Di dalam Eropa juga ada faksi Atlantik yang menjadi penghambat, menyebabkan Eropa sulit mewujudkan kemandirian strategis. Meskipun terdapat banyak titik kerjasama antara China dan Eropa, namun ada pula perbedaan pendapat. Seiring kemajuan peningkatan industri China, persaingan antara kedua belah pihak mungkin akan semakin meningkat. Misalnya, Eropa hingga saat ini masih memposisikan peran Tiongkok sebagai mitra kerjasama, pesaing, dan lawan institusional. Kesimpulannya, era persaingan besar telah dimulai. Hubungan keempat pihak yaitu China, Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa sangatlah penting. Dan hubungan antara mereka juga sangatlah kompleks. Dari segi struktural, menjaga hubungan China-Eropa tetap stabil, mendukung Eropa mencapai kemandirian strategisnya, sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, bahkan untuk dunia secara keseluruhan. Jadi, mengarahkan variabel kunci Eropa ini untuk berperan secara positif sangatlah penting dalam tatanan dunia masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!